Bagaimana cara menerapkan baik kita sebagai guru yang mungkin tidak kasar dan seterusnya. Tetap ini bisa diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya itu apa? Ya ilmiah begitu. Di dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam ibu. Ya. Tolong sebutkan apa saja atau siapa siapa saja. Ini kan ibham. Ternyata mereka mencari-cari gitu. Oh, ibu yang pertama ini, ibu yang kedua ini, ibu yang ketiga ini dan seterusnya. Ini kan berarti apa? Al-kasab ya, berusaha untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya secara umum. Ya, kalau kita paling hanya bisa seperti itu, tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu pemberitahuan dari langit kan begitu. Jadi ya insya Allah bisa diterapkan dalam keseharian kita, tapi dibedakan kualitasnya. Kalau Rasulullah SAW secara langsung dibimbing oleh langit. Hadis yang mana? Orang Pak Kiai sohibul hujjah. Kan kalau saya dapat hadis ini dari bab hasad, jadi lebih spesifiknya sebetulnya hasad. Tapi pertanyaannya sebetulnya mengganggu pikiran saya juga. Suuzon ini sebetulnya. Kalau di sini Abu itu masukannya metode mengajar dengan yang mencari sendiri gitu ya. Tapi bagaimana sebetulnya Rasul mengetahui bahwa pemuda itu adalah laki-laki muda? Dari apa Rasul tahu? Kalau misalnya kan Rasul dari wahyu gitu ya, dari wahyu. Berarti pendidik kira-kira memasukkan untuk pemuda ini memasukkan hadis ini dalam tema mendidik itu korelasinya gimana itu ya? Mendidik gimana maksudnya? Ya kan Rasul itu tahu bahwa orang itu ahli surga dan sebabnya karena dia tidak memiliki rasa hasad selama hidupnya. Nah, setelah itu ya Rasul memberitahukan kepada sahabat yang mencari tahu. Kalau kita lihat misalnya dengan posisi kita sebagai guru gitu ya, kita tidak punya membuat saksi Rasul itu apa sebetulnya Rasul sama tadi itu udah tahu nggak ngomong sama saat ngambil wapas itu Redaksinya ya maksudnya guru itu harus sama saudara ya. Betul istilahnya di situ. Guru harus sama saudara itu. Bukan kalau di sini kan pendidikannya sudah jelas. Tapi Rasul tahu kalau sudah jelas dia tahu bahwa itu kan kalau dari segi hadis apa ini bagian dari apa gitu Rasul mengetahui kan kalau untuk dunia pendidikan kan nggak bisa yang sifatnya abstrak atau yang buktinya itu kan kalau Rasul Jadi dari hadis ini kita bisa menarik banyak kesimpulan dan pelajaran. Bahkan hadis ini juga bisa masuk dalam beberapa ranah begitu ya. Artinya kalau dimasukkan dalam bab hasad ya masuk karena kan intinya itu terkait dengan salamatus sodri, di mana hasad itu kan salah satu yang mencederai salamatus sodri. Kemudian ketika Abu Huddah ini memasukkan ini sebagai metode ibham ya, di mana tujuannya adalah
lil istiksyaf itu juga masuk, karena tadi Rasulullah hanya memberikan clue-nya saja bahwa orang ini min ahlil jannah, sedangkan apa sifat-sifatnya secara spesifik itu kan belum diketahui. Akhirnya sahabat sendiri yang berusaha apa mencari, kalau bahasa sekarang berarti meneliti. Nah, terkait dengan masalah Rasulullah yang sudah mengetahui permasalahan ini sebelumnya, ya kalau beliau itu kan makomnya sudah makom Nabi, jadi otomatis berhubungan dengan langit ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Maka kalau istilah para wali saja ada makom kasaf gitu ya, ini sudah kasaf, artinya dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau paling tidak para malaikatnya. Maka Rasulullah itu sudah jauh melampaui hal tersebut. Jadi memang sengaja disetting oleh Rasulullah agar para sahabat itu katakanlah bisa meneliti, mencari kebenaran yang dicari oleh diri mereka sendiri. Lalu bagaimana kalau misalkan bagi kita yang apa tidak seperti itu, ya itu yang apa Bang Haji, yang ceritanya Mbah Wahab Hasbullah itu, iya kan? Ketika beliau mau pesantren, itu kan kata gurunya ada harimau, ada harimau, ada harimau. Ah, ternyata harimau ini kemudian diketahui oleh kita sekarang, beliaulah Mbah Wahab apa Hasbullah. Berarti kan kiainya itu ada kasep begitu ya, sehingga bisa mengetahui di sini maksudnya bukan mengetahui berdasarkan dirinya sendiri, karena ini termasuk hal-hal yang gaib. Jadi beda antara apa mengetahui apa dengan dirinya sendiri dengan diberitahu gitu kan. Masalahnya kalau para dukun itu kan mengatakan bahwa saya mengetahui, padahal itu semuanya bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk gaib. Dia mengatakan bahwa saya tahu A, B, C, D dan seterusnya. Tapi kalau wali-wali Allah tidak begitu kan. Jadi mereka kasab diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi, dan mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah pengetahuan saya, tapi ini pengetahuan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah melalui malaikat atau melalui media yang lain. Lalu bagaimana cara menerapkan baik kita sebagai guru yang mungkin tidak kasab dan seterusnya? Ya tetap ini bisa diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya itu apa? Ya ilmiah begitu. Misalkan saya pernah memberitahu kepada santri ya, kepada santri dan santri ya. Saya bilang di dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam ibu. Saya bilang begitu. Itu kan berarti apa? Ibham. Iya kan? Di dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam ibu. Ya. Tolong sebutkan apa saja atau siapa saja. Ini kan ibham. Ternyata mereka mencari-cari gitu. Oh, ibu yang pertama ini, ibu yang kedua ini, ibu yang ketiga ini dan seterusnya. Ini kan berarti apa? Al-kasab ya, berusaha untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya secara umum. Ya, kalau kita paling hanya bisa seperti itu, tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu pemberitahuan dari langit kan begitu. Jadi ya insya Allah bisa diterapkan dalam keseharian kita, tapi dibedakan kualitasnya. Kalau Rasulullah SAW secara langsung dibimbing oleh langit, ya kita juga dibimbing oleh apa? Paling tidak oleh akal kita, ya, oleh petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.